Baik, sekedar informasi untuk teman-teman semuanya, bahwa webinar ini merupakan salah satu rangkaian acara dari Inkubator NPES 2020, Entrepreneurship Festival 2020, yang menjadi salah satu program unggulan UKM Inkubator Wirausahawan Muda Universitas Syahkuala yang bertema yaitu Entrepreneur Heroes of Nation Economics. Nah, acara ini dilaksanakan sudah mulai tanggal 14 November sampai dengan 15 Desember 2020. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Iskandar Syekh Majid yang merupakan penasehat UKM Inkubator. Selanjutnya kepada Ibu Eva Yani SE AKMM yang merupakan pembina UKM Inkubator. Dan juga kata penghormatan saya untuk Ketua Inkubator Muhammad Rais Al-Fatan serta Ketua Panitia yaitu Zahran Hibatullah. Nah, di sini juga kita kedatangan dua pemateri kita yang sangat luar biasa ya. Ada Ibu Dr. Sri Karina Bangun serta Kak Ferawati. Kemudian apresiasi saya setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang hadir yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung di acara webinar kali ini. Untuk itu, seluruh teman-teman yang saya banggakan, sebelum kita masuk ke rangkaian acara, saya akan bacakan rangkaian acara kita hari ini. Yang pertama yaitu kata sambutan yang nantinya akan disampaikan oleh pembina UKM Inkubator. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh kedua pemateri kita, lalu masuk ke sesi tanya-jawab. Baik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memulai acara, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua, serta acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja pada sesi ini, mari kita dengarkan sambutan dari pembina UKM Inkubator Wirausahawan Muda Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syahkuala kepada Ibu Eva Yani SE AKMM. Saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua bisa mendengar suara saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita limpahkan kehadirat Allah yang sampai dengan hari ini masih memberikan kesehatan kepada kita semua dalam kondisi yang masih seperti sekarang ini, di mana sebahagian dari aktivitas masih kita lakukan dengan berbasis webinar seperti apa yang kita kerjakan pada hari ini. Penghormatan saya dan sekali lagi selamat buat semua panitia yang sampai dengan hari ini. Saya berdoa semoga tetap sehat dan semoga masih tetap semangat karena agenda masih panjang yang saya tahu sampai dengan bulan depan ya. Sampai dengan bulan depan ada beberapa kegiatan yang masih belum diselesaikan. Seperti tadi disampaikan oleh moderator, ini adalah salah satu webinar dari sekian banyak webinar yang sudah dilaksanakan, termasuk kemarin juga sudah melakukan webinar hari ini dengan tema dan sudut pandang yang berbeda kalau yang saya lihat. Terima kasih kepada Bapak Iskandar Shah yang tetap memonitoring kegiatan adik-adik mahasiswa ini. Beliau yang mensupport kegiatan ini secara keseluruhan. Buat ketua inkubator dan semua tim sekali lagi tetap semangat. Apresiasi saya hari ini untuk dua pemateri yang sudah berhadir dengan kita di sini. Selamat bergabung dan terima kasih Ibu Dr. Sri Karina Bangun. Tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, beliau adalah owner dari sebuah restoran yang ada di Prancis. Mesti sekarang masih terlalu pagi barangkali di sana ya Ibu ya. Apresiasi saya yang luar biasa karena Ibu sepagi ini sudah bersedia untuk sharing untuk adik-adik mahasiswa.
Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan hari ini memberikan manfaat buat adik-adik inkubator yang isinya adalah mahasiswa yang memiliki orientasi nantinya kepada penciptaan bisnis yang pada ujungnya kami berharap mereka bisa menciptakan lapangan kerja seperti apa yang sudah Ibu lakukan saat ini. Walaupun Ibu di luar Indonesia namun masih melakukan hal yang sifatnya menciptakan peluang pekerjaan kepada banyak orang. Nah, mudah-mudahan adik-adik mahasiswa yang ada yang hari ini bergabung dalam webinar ini memiliki orientasi yang sama dengan yang sudah Ibu lakukan. Mudah-mudahan semua peserta hari ini bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai dengan selesai. Kemudian satu pemateri lagi itu adalah Kakak Ferawati. Sebenarnya kemarin Kakak Ferawati diagendakan kemarin hanya sepertinya ada masalah dengan jaringan kemarin sehingga materi yang mestinya disampaikan oleh Kakak Ferawati itu kemarin sedikit tertunda. Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan tidak terkendala lagi. Ada yang bisa kita dapatkan dari Kakak Vera yang terkait dengan apa yang sudah beliau lakukan dengan Kampung Kreatif Aceh yang saya percaya Kampung Kreatif Aceh ini melakukan banyak hal untuk pemberdayaan perempuan. Dan satu lagi bahwa hari ini kalau kemarin diskusinya itu adalah terkait dengan lokal content, hari ini kita akan melihat bagaimana view barangkali nanti adik-adik mahasiswa bisa mendapatkan sesuatu hal yang berbeda hari ini, bagaimana melihat bisnis, ya terutama tantangannya melihat bisnis bila itu dilakukan pada wilayah yang berbeda, artinya dengan culture yang berbeda dan lain sebagainya. Nanti saya percaya itu akan didapatkan nantinya. Nah, untuk kegiatan ini saya berharap nantinya kepada semua mahasiswa atau siapapun yang bergabung dalam webinar hari ini itu mendapatkan pembelajaran dan paling enggak kita mendapatkan sharing hari ini bagaimana kita bisa bertahan dalam menyelesaikan atau menghadapi tantangan dalam menjalankan bisnis kita apapun kondisinya nantinya. Apa yang dilakukan oleh inkubator hari ini itu adalah menunjukkan bagaimana mereka tetap bertahan, tidak hanya dalam kondisi diam, melakukan aktivitas dan melakukan banyak hal dalam kondisi pandemi seperti ini. Sepanjang sejarahnya saya merasa bahwa dalam masa pandemi ini justru inkubator memperlihatkan begitu banyak kegiatan yang jauh bisa dilakukan ketimbang dulu masa tidak pandemi. Itu yang saya catat. Kalau dulu dalam masa tidak pandemi kegiatan mungkin lebih banyak berorientasi pada outdoor, tapi sekarang karena kondisi seperti sekarang justru saya melihat banyak capacity building yang di-share, capacity building yang diberikan kepada anggota dan juga kepada orang-orang lainnya seperti yang terlibat dalam diskusi kemarin misalnya. Nah, mudah-mudahan hari ini hal itu juga bisa didapatkan oleh semua peserta. Dalam kesempatan ini saya mau meminta maaf kepada pemateri atau para peserta bila nanti mungkin dalam perjalanannya ada kekurangan yang terjadi di dalam pelaksanaan kegiatan ini murnilah bahwa anak-anak ini adalah dalam posisi sedang belajar bagaimana mengorganize sebuah kegiatan. Mohon dimaklumi dan diperbanyak maaf. Dan saya juga memohon maaf kalau nanti saya tidak bisa sampai selesai bergabung dalam kegiatan ini, terutama untuk dua pemateri. Mohon maaf sebelumnya. Bukan saya tidak apresiasi terhadap kegiatan ini, namun saya nanti pukul 2 sebenarnya ada kelas yang harus saya organize juga. Namun saya akan memantau kegiatan ini dari sudut yang lain. Baik, mungkin itu saja dari saya. Selamat untuk mengikuti webinar hari ini. Saya nanti akan pantau melalui
live di YouTube juga dalam kesempatan sehingga bisa menarik suatu manfaat dari kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Demikian saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Warhami, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eva Yani. Mungkin karena kesibukan juga Ibu tidak bisa bergabung bersama kita sampai selesai karena harus mengajar. Terima kasih kepada Ibu. Selanjutnya, saya memberikan informasi lagi kepada teman-teman semua. Saya mengingatkan kembali apa yang sudah dikatakan dengan Ibu Eva, bahwa kita telah kedatangan dua pemateri kita yang merupakan pengusaha yang tentunya akan berbagi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dia adalah yang pertama Ibu Dr. Sri Karina Bangun. Beliau merupakan pengusaha yang saat ini menjadi owner dari restoran PHO 58. Selanjutnya yang juga pernah pada Juni 2017 sampai dengan Juni 2019 merupakan owner dari restoran sushi. Selanjutnya pada Juni 2012 sampai dengan sekarang merupakan owner dari Rosiven Tour and Travel. Selanjutnya pada Juni 2015 sampai dengan saat ini merupakan owner Rosiven Online Shop. Nah, yang kedua yaitu ada Kakak Ferawati. Beliau merupakan lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syekh Kuala, di mana saat ini merupakan founder Kampung Kreatif Aceh dan juga owner dari V-Design. Assalamualaikum Bu Karina, Bu Karin atau Bu Sri Karin? Ini saya panggilnya apa ya nih Bu ya? Boleh Karin aja. Oke. Ibu Karin dan Assalamualaikum Kak Vera. On kamera, on mic-nya Kak. Waalaikumsalam. Baik, kedua materi kita udah terhubung, alhamdulillah. Sebelum masuk ke sesi materi, ya gimana Kak? Oh, oke. Baik, sebelum kita masuk ke sesi penyampaian materi, di sini saya akan membacakan beberapa peraturan untuk teman-teman semua, sehingga nantinya webinar kita bisa berjalan baik dan kondusif. Yang pertama, kepada peserta diharapkan untuk menghidupkan kamera seluruhnya. Pada peserta webinar harap menghidupkan kamera, lalu wajib menonaktifkan mikrofon pada saat pemateri sedang menyampaikan materi. Pada saat webinar ini berlangsung, wajib mematikan mikrofonnya. Selanjutnya, untuk para peserta yang ingin bertanya, diperbolehkan untuk bertanya melalui room chat. Jadi peserta boleh mengirimkan pertanyaan pada saat pemateri sedang menyampaikan materi ataupun telah selesai menyampaikan materi dengan format pertanyaan yaitu nama, asal instansi, dan pertanyaannya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaannya akan dijawab pada sesi lalu untuk link absen akan dikirimkan melalui room chat. Nah, saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya, kalian bisa bertanya pada room chat. Boleh ditanyakan pada saat pemateri sedang menyampaikan materi ataupun setelah pemateri selesai menyampaikan materi. Dan pertanyaannya akan dibacakan pada sesi tanya jawab. Oke, saya harap semua teman-teman sudah paham peraturannya. Kita akan lanjut kepada sesi materi pada webinar kali ini, yaitu dengan tema mengubah tantangan menjadi peluang. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Sri Karina Bangun. Kepada Ibu, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa salatu wa salamu ala Rasulullahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Iskandar Majid, Ibu Ibu Ferayani, Ibu Ferawati, dan para panitia inkubator entrepreneur festival.
Saya sangat merasa terhormat ketika dihubungi oleh salah satu panitia untuk menjadi pembicara di acara entrepreneurship inkubator ini. Karena saya sendiri adalah wanita yang berasal dan lahir dari kota Banda Aceh. Langsung saja, saya sudah membuat beberapa slideshow supaya adik-adik di sini, teman-teman di sini lebih bisa memahami atau mengerti maksud dari presentasi saya kali ini. Ini adalah biodata saya. Nama saya Sri Karina Bangun. Saya lahir di Banda Aceh pada tanggal 20 September. Saya tidak mengucapkan tahunnya. Selanjutnya saya di Banda Aceh sampai SMP. Kemudian kami berpindah kota. Dan saya lulus S1 saya dari ITB, jurusan Teknik Geodesi pada tahun 2004. Dan pada tahun 2006 saya diterima beasiswa untuk melanjutkan S2 di Universitas La Rochelle, Perancis. Selanjutnya setelah selesai tahun 2008, sebenarnya saya juga di sini mempunyai pengalaman dari background profesional selain dengan entrepreneur. Saya dulunya bekerja di Pertamina, Jakarta. Dan pada tahun 2006 saya menjadi PNS di Kementerian Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Tahun 2012 saya mengambil S2 saya yang kedua karena waktu itu sebenarnya adalah ketidaksengajaan yang membuahkan hasil yang cukup baik karena saya mencoba melamar beasiswa Erasmus, ternyata saya diterima, padahal maksudnya saya tidak berpikiran sampai sejauh itu. Karena sudah diterima S2 lagi, itulah yang mendorong saya untuk melanjutkan studi saya lagi. Saya kembali lagi ke La Rochelle untuk melanjutkan S3 di bagian tata ruang juga. Pengalaman entrepreneur saya mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ibu ada moderator, oleh Kak Warhamni, jadi saya tidak mengulangnya lagi di sini. Ini adalah tema saya kali ini. Pembicaraan saya dimulai dari membuka bisnis di luar negeri, bagaimana sih caranya? Pertama kali yang harus diingat adalah kita harus menemukan ide. Kita ingin melakukan bisnis, tapi bisnisnya apa? Jadi kita harus menemukan idenya apa. Misalkan teman-teman di sini mungkin kenal yang namanya Gareth Camp, dia adalah pendiri Uber. Dia menemukan ide bisnis itu kenapa? Karena dia frustasi mencari taksi di peak hour. Di sini saya sebagai orang Indonesia yang berada di Prancis, di La Rochelle terutama, sangat kesulitan untuk mencari makanan Indonesia. Muncullah ide bisnis saya. Sebelum memulai bisnis, kita juga harus mengenali potensi pasar dan pesaing kita. Di sini saya tahu potensi di La Rochelle itu, jadi sebelum buka bisnis itu harus dipelajari terlebih dahulu. Potensinya apa, pesaingnya siapa. Di sini yang saya ketahui bahwa tidak banyak restoran Asia, apalagi Indonesia yang ada di La Rochelle. Sementara di universitas-universitas di La Rochelle ini menawarkan jurusan bahasa Indonesia. Artinya ada mahasiswa-mahasiswa Prancis yang belajar bahasa Indonesia. Secara tidak langsung mereka mengetahui Indonesia itu ada di mana, mereka bahkan bisa berbicara bahasa Indonesia sedikit. Selanjutnya yang perlu kita pelajari adalah potensi diri kita sendiri. Maksudnya itu be optimis. Maksudnya, jadi ketika kita tidak mempunyai keahlian dalam satu bidang, bukan berarti kita tidak bisa melakukan usaha di bidang tersebut. Ataupun juga sebaliknya, ketika kita merasa sangat optimis bahwa masakan kita itu masakan terenak, tapi belum berarti kita bisa membuka bisnis. Itulah artinya kenali potensi diri. Karena pada akhirnya membuka restoran itu, keahlian kita memasak hanya 20% saja. Sisanya adalah manajemen bisnis. Dan manajemen bisnis itulah yang paling penting dipelajari sebelum kita membuka bisnis. Yang terakhir, ketika kita sudah menemukan ide, kita sudah mengetahui potensi pasar, kita sudah tahu apa kekurangan dan kelebihan pada diri kita sendiri, kita harus bisa membuat rencana keuangan. Untuk memulai bisnis, rencana keuangan yang dibuat minimal 3 tahun ke depan.
tahun ini Anda akan berpenghasilan berapa, apa yang Anda lakukan, tahun kedua bagaimana meningkatkan pendapatan Anda melalui bisnis ini. Pada saat memulai bisnis, tantangan sendiri yang saya hadapi adalah saya sebagai student. Status sebagai student di luar negeri bukanlah status yang ekstraordiner, artinya banyak keterbatasan di mana mahasiswa tidak bisa membuka bisnis atau tidak bisa memiliki bisnis. Sebagai owner itu sangat sulit buat mahasiswa. Pada saat itu juga saya adalah seorang ibu dari 2 anak kecil yang masih membutuhkan perhatian saya. Saya juga sedang melakukan research, penelitian, artinya saya tidak punya cukup banyak waktu untuk memikirkan bisnis. Saya pulang ke rumah, sudah ada anak-anak saya, di siang saya masih harus bikin janji pertemuan dengan profesor saya yang menggunakan bahasa Prancis, sehingga otak saya ini berputar terus. Kalau saya mau ada pertemuan dengan profesor saya, otak saya ini tidak berhenti hanya untuk mentranslate apa yang beliau sampaikan harus saya serap, apa yang beliau sampaikan harus saya serap. Jadi otaknya terus muter pada saat itu. Jadi setiap selesai pertemuan sama profesor itu rasanya capek sekali dan tidak ingin melakukan apa-apa lagi. Tantangan lainnya banyak juga. Saya ini tidak punya pengalaman berbisnis di luar negeri. Peraturan-peraturan di Prancis ini sangat ketat mengenai ketenaga kerjaan, mengenai peraturan deklarasi legal yang harus dibikin, dan juga banyak sekali orang Indonesia yang mengatakan bahwa jangan buka bisnis restoran karena tingkat higienitas pemerintah Prancis sangat tinggi untuk kebersihan makanan. Tapi apakah itu membuat saya berhenti? Tentu saja tidak. Saya di antara waktu-waktu yang saya punya, saya memikirkan bisnis itu saya harus mengikuti tahapan-tahapan dan sertifikasi keahlian yang diwajibkan oleh pemerintah Prancis jika kita ingin membuka restoran. Saya harus mengikuti yang namanya sekolah higien, karena saya menjual makanan, artinya sekolah kebersihan. Saya harus mempunyai sertifikasi ke sekolah kebersihan. Saya juga harus mempunyai sertifikasi di bidang pengusaha. Artinya di sini bahwa di sekolah pengusaha itu saya dijelaskan peraturan-peraturan Anda sebagai pemilik perusahaan dan tanggung jawab Anda sebagai pemilik perusahaan terhadap negara, tanggung jawab Anda sebagai pemilik perusahaan terhadap pegawai Anda dan terhadap keluarga Anda. Di situ harus mempunyai sertifikat itu dulu. Selain itu, saya juga masih S3. Saya S3 di mana saya sedang pada saat itu saya sedang menulis. Itu adalah tahun terakhir saya S3. Jadi saya sedang menulis disertasi. Setiap minggu saya hampir selalu menerima surat yang isinya tebal-tebal ini. Surat-surat itu adalah hasil tulisan saya yang dikirimkan oleh profesor saya dimanapun dia berada. Kadang-kadang saya bisa dapat dari Portugal, saya bisa dapat surat dari Spanyol, itu adalah koreksian disertasi saya. Jadi profesor saya ini agak unik, karena profesor saya ini nggak mau mengkoreksi melalui laptop atau Word. Dia tidak mau mengkoreksi, tapi dia koreksi melalui coretan-coretan tangan. Jadi itu adalah kendala banget sampai saya sering frustasi juga, karena tidak pernah ada halaman yang bersih. Selalu dicoret-coret dengan kalimat misalkan ini bukan bahasa Prancis yang benar karena saya menulis dalam bahasa Prancis, atau saya tidak memahami maksud Anda apa, saya tidak mengerti grammar Anda salah. Selalu saya menerima kiriman-kiriman koreksi disertasi saya. Tapi selain bisnis dan sekolah, yang paling utama saya juga punya keluarga. Saya juga masih punya ibu saya punya orang tua saya punya anak-anak yang harus saya punya waktu untuk spend time buat sama mereka. Spend time buat mereka itu buat saya adalah sebuah kewajiban. Pada akhirnya di tahun 2017, saya memberanikan diri melangkah, mengkonkretkan apa yang ide yang sudah saya idekan, saya konkretkan dengan membuka restoran Rosin Sushi di Anggulang. Ini yang paling kecil. Jadi restoran ini
pada masanya berhasil memiliki 5 orang pegawai asing, yaitu Thailand, Vietnam, dan Perancis. Dan di sela-sela itu misalkan musim panas, saya suka banyak musim panas, acara Natal, acara Valentine. Di sini adalah seperti acara Lebaran, jadi sangat ramai. Saya mempekerjakan 4 orang mahasiswa Indonesia untuk membantu kami di restoran. Restoran ini cukup berhasil. Kenapa saya pilih restoran sushi pada awalnya? Karena saya yakin bahwa ikan itu adalah halal. Jadi saya memilih restoran yang sudah pasti halal aja. Kalau sushi itu adalah ikan, itu adalah halal. Makanya saya memilih untuk membuka restoran sushi. Cukup berhasil restoran ini. Saya memiliki omset 2.500 sampai 4.000 euro per hari, alias 34 juta sampai 68 juta per hari. Saya sangat senang. Ini sangat mengganggu disertasi saya, karena pada akhirnya porsi pemikiran saya berubah hampir sebagian besar ke sushi, tidak lagi memikirkan disertasi. Saya sampai beberapa kali ingin merasa apakah saya lepas aja ya disertasinya, saya mundurkan diri saja dari S3 saya, tapi pada akhirnya tidak. Saya berhasil menyemangati diri saya sendiri, keluarga saya juga berhasil menyemangati diri saya sendiri, sehingga pada tahun 2018 saya resmi menyandang gelar PhD dari Universitas La Rochelle, Prancis. Setelah itu, karena saya sudah memulai bisnis saya yang pertama mengenai restoran, saya sudah juga berhasil menyelesaikan studi saya, artinya tanggung jawab saya terhadap keluarga saya sudah selesai, saya tetap berpikiran bisnis apa lagi yang akan saya lanjutkan. Sehingga pada tahun 2019, saya membuka kembali restoran. Kali ini adalah restoran Indonesia dan Vietnam di La Rochelle. Jadi ini adalah restoran kami ini adalah restoran satu-satunya restoran Indonesia yang ada di La Rochelle, Prancis. La Rochelle itu di mana sih sebenarnya? Dari tadi kita bicara La Rochelle. Jadi La Rochelle itu hampir sama dengan Banda Aceh, misalkan bisa saya bilang. Kalau di samping kiri ini adalah negara Prancis, maka La Rochelle letaknya di bagian barat, Sama seperti Banda Aceh juga terletak di bagian baratnya Indonesia. Kalau di Banda Aceh kita punya Pulau Nasi dan Pulau Aceh dan Pulau Weh yang sangat terkenal. La Rochelle juga punya pulau, kami namanya Pulau Re dan Pulau Olerong. Pulau kami ini sangat sangat terkenal dan sangat tertata dengan baik, sehingga kami sering menerima banyak wisatawan baik domestik ataupun luar negeri untuk menghabiskan waktu liburan musim panas mereka di kota La Rochelle. Makanya kota La Rochelle ini terkenal akan kota turis. Nah, ini sedikit gambaran mengenai pelabuhan kota La Rochelle. Terlihat ya di sini banyak kapal-kapal. La Rochelle ini juga sangat mendukung eco village. Maksudnya eco village itu adalah mereka sangat pemerintah La Rochelle sangat mendukung supaya warganya naik sepeda. Mungkin di Indonesia juga sekarang lagi pada musim naik sepeda ya. Tapi di sini jalur-jalur sepeda sangat aman dan benar-benar tertata. Ini adalah ibu saya. Ketika ibu saya datang ke La Rochelle, beliau sangat senang bersepeda di sini. Dan La Rochelle ini yang terkenal adalah 2 tower. Jika Anda ketik La Rochelle, maka akan muncul 2 tower ini. La Rochelle juga punya banyak lahan basah yang benar-benar dikelola sehingga lahan basah itu bisa menjadi potensi wisatawan. Ini adalah papa saya. Oops. Kenapa sih saya memilih kota La Rochelle? Pada awalnya saya memutuskan untuk membuka restoran di La Rochelle karena memang sudah ada kerjasama antara Indonesia dan La Rochelle. Dan secara tidak langsung juga memang sudah ada kerjasama antara Banda Aceh dan La Rochelle. Pada saat saya S2 pertama kali, saya adalah pemudi dari kota Aceh yang berangkat S2 di La Rochelle dengan beasiswa dari pemerintah Prancis. Selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di Universitas La Rochelle ada jurusan Bahasa Indonesia.
artinya mereka sudah mengenal mengenal Indonesia. Mereka bahkan ada beberapa pertukaran pelajar ke Unpad, pertukaran pelajar ke Jakarta. Artinya nama-nama Indonesia adalah nama-nama yang sudah cukup familiar di telinga mereka. Dan juga saya pelajari juga tidak banyak restoran Asia di La Rochelle. Orang La Rochelle juga suka jalan-jalan, dan La Rochelle sama Indonesia sudah dikenal sejak tahun 1800. Jadi itu saya pelajari pada saat saya menginap di salah satu hotel di La Rochelle. Nah, saya juga mempelajari yang tadi, saya mempelajari potensi pasar. Jadi potensi pasar yang saya pelajari adalah bahwa di kota Prancis sendiri hanya ada 27 restoran Indonesia dengan jumlah populasi 65.000. Berarti masih banyak peluang-peluang yang bisa masih banyak peluang untuk membuka restoran Indonesia di Prancis. La Rochelle sendiri adanya di sini. Pada awalnya, misi saya membuka restoran ini adalah untuk menjadi restoran yang bertujuan memperkenalkan budaya-budaya Indonesia melalui makanan. Seperti yang telah disampaikan, itu adalah bagian dari gastrodiplomasi, bahwa melalui makanan saya memperkenalkan Indonesia. Yang pertama kali yang saya lakukan adalah, di sini saya ingin memperkenalkan bahwa Indonesia tidak hanya Bali, karena sebagian besar seperti yang teman-teman ketahui, bahwa jika kita bilang Bali, itu adalah Indonesia, bukan Indonesia adalah Bali. Dan mereka tidak mengenal Aceh, kadang-kadang mereka tidak mengenal Medan, yang mereka tahu hanyalah Bali. Restoran kami juga sangat ingin mendukung target Kementerian Pariwisata Ekonomi, di mana targetnya bahwa wisatawan asing akan datang ke Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 17.000 pengunjung. Bagian kami adalah bagian kecil, kami akan mencoba mempromosikan Indonesia sehingga akan banyak wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Ini adalah dekorasi-dekorasi yang ada di restoran saya. Saya sangat didukung oleh KBRI. KBRI selalu mengupdate, mengirimkan flyer-flyer atau buku-buku tentang wisatawan, tentang daerah turis Indonesia. Saya memajang gambar pengantin Jawa, saya memajang kipas Aceh, saya memasang wayang, saya memasang becak dan sepeda. Saya juga mengingatkan bahwa seperti kemarin tanggal 2 bulan Oktober ada Hari Batik Nasional, saya mempromosikan bahwa jika Anda datang menggunakan batik ke restoran saya, maka Anda akan mendapatkan 10% diskon. Jadi sebenarnya dari situ saya mempelajari pasar. Jika saya pasang iklan dengan menggunakan batik, Anda dapat diskon 10%, apakah ada yang datang? Ternyata itu di luar pemikiran saya. Banyak sekali yang datang menggunakan baju batik. Artinya orang La Rochelle sendiri kenal akan batik. Bahkan ada yang bicara sama saya ada banyak sekali nih di lemari saya batik, untung saya masih bisa pakai sekarang dan saya sangat suka akan motifnya. Itu adalah rasa kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia ketika kita berada di luar negeri. Nah, restoran-restoran saya ini sering sekali di-booking oleh sering di-booking untuk event-event tertentu. Misalkan pada saat pembukaan ini saya diresmikan oleh Bapak Duta Besar. Pada saat itu Bapak Duta Besar bersedia hadir ke La Rochelle untuk membuka restoran saya dan saya sangat merasa terhormat pada saat itu. Beliau mengundang seluruh warga Indonesia yang berada di beberapa kota sekitaran La Rochelle untuk hadir dan juga melakukan ramah-tamah di restoran saya. Restoran kita juga pernah di-booking oleh Asosiasi Volunteer. Ini adalah asosiasi yang menjahit masker pada saat COVID. Mereka menjahit beberapa ribu masker untuk dibagikan secara gratis. Lalu sebagai apresiasi dari pemerintah dan wali kota mentraktir mereka untuk makan di restoran dan restoran kami terpilih untuk melakukan itu, untuk menerima mereka. Kita juga pernah di-booking full untuk acara ulang tahun. Di sini mungkin teman-teman bisa lihat menu yang saya tawarkan ini adalah soto. Di sini mereka tidak tahu itu apa soto, tapi saya menjabarkan apa itu soto.
sehingga pada akhirnya mereka memilih semuanya untuk makan menu Indonesia terutama. Ini selanjutnya ini adalah foto perpisahan mahasiswa Prancis yang mengambil jurusan bahasa Indonesia. Ini mereka sendiri yang ketik dengan bahasa Indonesia. Mereka di sini mereka bikin karaoke untuk lagu-lagu bahasa Indonesia. Saya juga bikin games supaya acara perpisahan mereka jadi unforgettable. Saya juga pernah pada akhirnya dikontak oleh Tourist Information Center, kantor pusat turis di La Rochelle, karena mereka ingin bekerja sama dengan restoran kami. Mereka mengatakan, apakah Anda ingin berpartisipasi, caranya mendaftar dan istilahnya jika ada turis yang datang ke restoran kami untuk makan, beliau bisa membawa struknya ke kantor information center dan kantor turisnya akan mengganti uang makan mereka seperti itu. Segitu saja mungkin paparan dari saya mengenai membuka restoran di Prancis terutama. Ini adalah sosial media saya. Jika teman-teman ingin mengkontak saya atau jika ada teman-teman yang ingin sekolah ke Prancis, saya akan sangat senang sekali karena sebenarnya keluar negeri itu bukanlah hanya ilmu pendidikan yang kita pelajari, tapi lebih dari sekedar ilmu pendidikan yang bisa kita dapatkan. Saya di sini juga adalah member dari Ekspatriat Aceh Dunia. Jadi ini adalah sebuah grup di mana orang-orang berhasil, orang pengusaha-pengusaha Aceh yang sukses di luar negeri berkumpul. Di grup ini kami banyak sharing apa yang bisa kita berikan kepada adik-adik yang masih muda, bagaimana kita bisa brainstorming mungkin untuk memberikan masukan kepada pemerintah yang pada akhirnya insya Allah bisa membangun kota Banda Aceh lebih baik lagi. Saya juga adalah founder dari Pedagang Indonesia di Prancis. Saya menyatukan seluruh pedagang-pedagang Indonesia yang berada di Prancis untuk mempromot apa-apa yang mereka jual. Baik itu makanan, ada masker, rajutan, atau massage, dan lain-lain. Sebagai penutup, ini adalah kata-kata yang ditempel di atas pintu dinding rumah papa saya. Papa saya adalah dosen teknik sipil Unsia dulu, beliau sudah almarhum. Dan ini saya foto, ini ada tulisan beliau, tulisannya jika Anda berpikir Anda tidak bisa, maka Anda tidak bisa. Tapi jika Anda berpikir Anda tidak dapat, Anda akan tidak dapat. Jadi selalu berpikir positif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga adik-adik bisa mengambil informasi-informasi positif yang telah saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Karin. Luar biasa, saya sampai speechless nggak tahu mau ngomong apa dengar riwayat pendidikan Ibu serta bisnis-bisnis yang dibangun dalam ketika sedang memperoleh pendidikannya. Mungkin itu perlu kita tiru semua, nggak ada kata tidak bisa, walaupun banyak tantangan, ada keluarga, pendidikan, tapi bisnisnya harus tetap jalan. Oke. Selanjutnya nih untuk penyampaian materi yang kedua itu akan disampaikan oleh Kakak Ferawati. Kepada Kakak kami persilahkan. Oke, terima kasih adik moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya hari ini bisa berada di tengah-tengah orang-orang sukses ya. Kenalkan, nama saya Ferawati. Seperti dikatakan moderator tadi, saya adalah alumni Ekonomi Unsia. Yang pertama mungkin saya perkenalkan diri dulu, nama saya Vera tadi, tapi teman-teman manggilnya malah V, karena saya punya usaha namanya V Design, ya. Usaha itu bergerak di bidang desain fashion. Mungkin teman-teman tahu yang kemarin itu
saya sempat mempromosikan Kupiah Aceh, itu salah satu produk fashion yang sedang kita kembangkan. Seperti tema yang diberikan kepada saya hari ini, mengubah tantangan malah menjadi peluang gitu ya. Menarik. Kalau menurut saya sih tidak ada yang namanya tantangan. Tantangan itu harus diambil, bukan difikirkan, diambil dan dijalani. Insya Allah tantangan itu akan menjadi peluang. Jadi seperti contohnya, saya itu di V-Design kemarin mengembangkan Kupiah Aceh, yang Kupiah itu menurut, ketika saya promosikan awalnya nih, menurut teman-teman itu adalah produk budaya yang sudah kuno, tidak keren di anak milenial, karena Kupiah itu selama ini hanya dipakai untuk ketika acara adat saja atau ketika pesta pernikahan. Di luar dugaan tadi tantangannya pertama gitu Kupiah apaan sih gitu. Ternyata setelah saya promosikan malah alhamdulillah viral. Awalnya viral di nasional, terus masuk ke TV nasional, malah teman-teman lokal nih nyari, ada loh Kupiah Aceh yang keren, yang cocok dipakai yang dulunya hanya dipakai orang tua saja, hari ini cocok dipakai dengan sedikit modifikasi, cocok dipakai oleh anak-anak milenial gitu. Terus kerennya nih dari tantangan tadi, apaan sih Kupiahnya? Tapi tantangannya saya ambil, terus saya jadikan nih viral, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah mencapai pasar internasional. Itu mungkin sedikit cerita tentang V-Design. Saya juga sedang membangun program sosial, itu pemberdayaan masyarakat desa, yang saya beri nama Kampung Kreatif Aceh. Jadi mungkin teman-teman hari ini lagi heboh-hebohnya ya, entrepreneur muda, terus socialpreneur, dan startup. Jadi saya selain entrepreneur tadi di V-Design-nya juga membangun socialpreneur nih, Kampung Kreatif Aceh. Di sana kita melakukan pemberdayaan mungkin kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu ataupun anak yatim dan teman-teman disabilitas gitu. Jadi kadang-kadang nih ketika kita bangun suatu usaha, kita pasti mikirnya gini, ini nggak mungkin nih tantangan usahanya. Awalnya itu sebenarnya kita harus punya dulu ide. Kita punya ide gimana sih harus mulai usaha. Banyak hari ini tuh pingin usaha, tapi selalu kita mengatakan tadi berpikir negatif. Saya selalu katakan nggak mungkin nih. Saya sering ini ketemu, misalnya saya ngisi seminar gitu, sering pasti ketemu. Yang pertama pasti mikirnya, yang pertama saya nggak punya modal nih. Terus saya nggak bisa. Nggak laku. Jadi yang selalu dipikirkan di awal nih, baru ide aja sudah tidak, dan tidak itu. Menurut saya itu yang tantangan pertama untuk kita sendiri. Tantangan terbesar itu sebenarnya diri kita sendiri. Berpikir tidak, padahal sebenarnya kita itu bisa gitu. Terus awalnya sebenarnya jika kita membangun sebuah usaha, tadi seperti Mbak Karina, keren banget nih. Tadi harus punya dulu ide yang pertama. Terus harus berpikir kreatif. Sebenarnya jika kita berpikir kreatif, pasti semua itu gampang dilakukan. Kreatif itu bisa kreatif itu memang turunannya, memang keluarganya tuh orang kreatif memang. Tapi bisa juga kreatif itu kita yang ciptakan. Belajar nih supaya gimana jadi kreatif. Saya itu lucunya, saya itu kuliahnya di ekonomi, tapi ketika saya teman-teman tahu bisnis saya, malah teman-teman nanya, kuliahnya di PKK ya gitu. Malah teman-teman mengira saya itu kuliahnya di bidang kreatif, padahal sebenarnya saya itu murni ekonomi. Cuman karena kreatif itu dipelajari, saya pelajari, dan jadinya jadi asik. Malah hari ini kan yang lagi heboh itu malah ekonomi kreatif gitu ya. Terus di bisnis kita juga harus punya skill tadi. Skill saya apa sih gitu. Itu juga bisa dikembangkan untuk jadi ide bisnis. Terus saya bergerak di passion saya itu apa gitu. Ketika kita sudah tahu skill saya di sini nih gitu. Terus kita juga tahu seperti saya contoh, saya passionnya di bidang fashion kebetulan gitu. Jadi makanya saya buka usaha
bisnisnya itu fashion. Terus yang kedua kita tuh harus fokus tadi, seperti Mbak Karina tadi keren ya gitu. Fokusnya kuliah, tapi juga bisa fokus di usaha. Jadi sebenarnya kita harus belajar banyak nih sama Mbak Karina gitu. Bisa ya fokusnya terbagi dua, tapi tetap keren gitu ya. Terus yang juga harus kita miliki itu komit. Sudah kita menjalankan usaha, kita komitmen nih. Nggak boleh sedang usaha A, terus mau B lagi, mau C lagi. Kapan mau suksesnya jika kita tidak komit di satu bidang, tidak fokus di satu bidang gitu. Saya mungkin juga pingin sharing nih, berbisnis itu tadi pertama kita udah punya ide kreatif, terus kita tuh harus different mungkin ya. Different. Kenapa berbisnis itu harus different? Karena hari ini sungguh banyak orang ketika kita berbisnis, orang itu pingin nyontek, harus sama dengan bisnis kita. Jadi ketika kita different, kita tidak gampang disalip oleh follower misalnya. Walaupun sebenarnya follower itu tidak sangat berdampak kepada bisnis kita. Yang paling berdampak menurut saya itu adalah challenger. Kenapa challenger? Karena dia sangat merusak sebuah usaha yang sudah kita bangun. Contoh, saya mungkin mau cerita sedikit nih, salah satu produk yang menurut saya itu biasa aja, tapi dia itu keren. Contohnya Aqua ya. Kita tahu produk Aqua itu produknya itu biasa saja. Kenapa biasa saja? Karena dia hanya menjual air minum, tapi dia bisa eksis di pasaran. Kenapa bisa eksis? Padahal cuman jual, kalau kita pikir, kenapa sih bisa eksis? Padahal cuman jual air putih gitu. Tadi kembali lagi, tadi dia harus fokus, terus dia tetap pede nih dengan produknya. Kita tahu hari ini Aqua itu leader di pasaran, padahal sebegitu banyaknya produk-produk serupa yang menjadi followernya. Bahkan ada Cleo yang menjadi challengernya. Tetapi dia tetap bisa menjadi leader. Kenapa? Dan dia tetap bahasanya dia tetap walaupun hari ini dia terkenal, tapi tetap dia juga harus dia tetap mempertahankan iklannya. Contohnya dia selalu iklan padahal dia sudah terkenal. Kita tahu kenapa dia iklan. Pertama, alasan iklan itu adalah pertama kita punya produk baru nih, kita iklan. Alasannya adalah untuk memperkenalkan produk kita kepada orang lain. Atau alasan kita iklan itu kita ingin memperluas pasar. Atau iklan itu juga bisa untuk membujuk konsumen agar mau membeli produk kita. Dan iklan juga bisa mengingatkan orang kembali. Kalau dengan mengulang-ulang iklan kita juga bisa mengingatkan kembali, ini loh produk saya gitu. Walaupun kadang-kadang seperti Aqua itu iklannya hanya tentang CSR, dia berbagi air minum ke seluruh negeri misalnya. Tapi sebenarnya itu juga untuk nge-branding produk dia. Aqua itu menurut saya kalau buat masyarakat Aceh nih, Aqua itu sangat luar biasa brand image-nya. Masyarakat Aceh itu jika membeli minuman, air apapun, pasti kita bertanya mau beli apa? Pasti alasannya beli Aqua. Padahal ketika dia bawa pulang itu bukan Aqua, bisa saja dia bawanya air Iro, Ijeb, atau air-air yang lainnya. Tapi tetap saja mengatakan mereka itu belinya Aqua. Segitu terpatrinya branding image Aqua di benaknya orang Aceh secara. Jadi dengan terpatrinya branding image tadi kita susah beralih. Begitulah kalau kita punya produk. Ketika produk kita itu sudah tertanam di kepala konsumen, sudah tertanam di hati konsumen, udah cinta, dia akan susah beralih ke yang lainnya. Jadi kalau kita punya produk yang pertama kita harus buat dulu masyarakat itu cinta, suka. Jadi ketika suka, dia susah beralih ke yang lainnya gitu. Seperti keren nih menurut saya. Aqua itu pasang tagline yang ngerusak banget gitu ya. Dikit aja kita galau, dia langsung bilang gini, pasti belum minum Aqua ya gitu. Padahal sebenarnya bukan gara-gara Aqua juga kita galau, ada masalah atau ada apa, tapi tetap dia
ngejudge kita nih, pasti belum minum aqua. Sebenarnya di situ tanpa kita sadari kita sudah promosi gratis tanpa diminta oleh perusahaan aqua. Ketika orang galau kita langsung bilang belum minum aqua, itu adalah promosi gratis. Jadi aqua di sini berhasil ngebuat kita itu jadi customer plus marketer yang tanpa dibayar tapi mereka tetap iklannya jalan. Itu menurut saya luar biasa. Jadi sebenarnya saya nih sebagai masih pemula lah bahasanya, iri terhadap aqua. Saya pingin juga nanti perusahaan saya yang ketika dia laris di pasaran, ketika jadi leader di pasaran juga bisa seperti aqua gitu. Dan hari ini pengalaman mungkin kemarin kenapa kopiah saya itu berhasil viral di pasaran juga begitu. Ketika kopiah saya dipakai oleh pejabat publik, terus diposting di sosial media atau masuk ke TV nasional seperti kemarin terakhir yang viral lagi itu gara-gara dipakai oleh Gubernur Jawa Tengah gitu. Jadi dia mengatakan kalau ini kopiah Aceh, gitu. Dia bangga pakai kopiah Aceh. Jadi secara tidak langsung customer saya itu jadi marketer. Ketika mereka jadi marketer, mereka memperkenalkan kepada teman-temannya yang lain. Jadi makanya saya itu tidak seberapa sulit untuk memasarkan kopiah yang tadi saya produksi gitu. Terus juga gini. Jangan takut berbisnis itu yang awalnya itu dihina oleh orang lain. Contohnya misalnya, aqua itu setahu saya awalnya itu dibilang gini, gila loh, masa sih cuman air putih doang dijual tanpa diolah, siapa yang mau beli gitu. Itu kan sebenarnya tantangan juga, air putih tanpa dicampur apa-apa, tanpa diberi pewarna, tanpa diberi rasa, cuma dikemas doang, tapi pingin dijual gitu. Itu kan sebenarnya buat orang-orang biasa nih nggak masuk akal. Tadi seperti Mbak Karina ngolah jadi dari bahan mentah jadi makanan gitu. Itu masihlah terpikir asik nih usahanya kuliner. Tapi kalau misalnya air aqua itu air minum cuman dijual gitu siapa mau beli? Tapi itulah tantangannya. Tadi cemoohan yang dianggap orang gila dijadikan peluang. Mereka pandai memanfaatkan peluang tadi sehingga menghasilkan prestasi. Menurut saya hanya seorang yang gila berani berpikir nyeleneh tapi serius dalam action. Jadi buat adik-adik nih, teman-teman wirausaha muda, menurut saya berbisnis itu gila sedikit sih tidak apa-apa. Yang nggak boleh keterusan kali ya. Jadi kalau misalnya kamu buka usaha, terus dibilangin orang, usahanya apa sih, gimana sih, itu jangan langsung down gitu. Tapi tetap saja lakukan saja, biar saja orang lain yang pikirin kita mah nggak usah mikirin orang lain gitu. Contohnya Tirto Utomo, mungkin jika Tirto Utomo dulu tidak memulai menjual air mentah lah bahasanya, tidak ada produk-produk serupa yang ada liminal itu mungkin tidak terpikir untuk jual di air minum yang tanpa diolah, hanya dikemas saja. Jadi beranilah berpikir out of the box ya, biar keren sebenarnya seperti Tirto Utomo. Saya juga ingat di kampus saya pernah dibilang sama dosen saya, mental pengusaha itu harus terjaga saat orang tertidur. Jadi ketika kita mulai usaha, yang menurut orang itu sampah, tapi di mata kita itu rupiah gitu. Itu keren usahanya. Walaupun menurut orang sih biasa aja, tapi menurut kita itu luar biasa. Ya nggak masalah, lanjutkan saja. Asalkan kita itu yakin kalau produk itu akan jadi sesuatu dan bisa diterima di pasar gitu. Seperti tadi aqua, dulu dihina orang, tapi hari ini ketika orang pegang botol aqua itu ngerasa gue orang kaya, keren gitu, minum air yang higienis, itu menurut pandangan orang-orang. Jadi ya nggak apa-apa, berbisnis saja. Yang penting menurut saya tadi kita nggak nyontek, bisnis itu nggak harus ketika orang lain usahanya kuliner nih, keren nih, kita harus kuliner. Ketika orang lain usahanya fashion nih, kita harus usaha fashion. Jadi biar aja bisnis kita tuh kelihatannya receh,
Tapi yang penting ownernya tuh nggak cemen gitu. Receh sih nggak apa-apa, asalkan nanti hasilnya luar biasa. Kita merintis usaha nih, nggak apa-apa jatuh, merintis usaha, jatuh, dibully, dan jatuh lagi itu sih nggak apa-apa. Yang penting setelah kita jatuh, jangan nyaman di posisi jatuh. Tapi ketika kamu jatuh, kamu harus bangkit ulang. Apalagi di zaman modern ini ya, pesaing akan, jika kita sudah kreatif, pesaing itu akan tambah kreatif dan kreatif lagi. Namun kamu tidak perlu takut dengan pesaing, karena dengan pesaing kita itu jadi tambah lebih tertantang untuk bisa berbuat lebih dari yang mereka saingi. Contoh misalnya mereka nyaingin kita nih, seperti kemarin produk kopiah saya, alhamdulillah ketika viral, masuk nih produk-produk pesaing yang sekilas kita lihat mirip dengan produk, tapi ketika diteliti ulang, ternyata produk mereka itu berbeda karena punya kita itu handmade dan ada nilai budayanya. Mereka produknya bikinan mesin. Jadi ketika mereka bersaing, kita lebih berpikir, oh saya ini harus lebih keren nih dari pesaing. Jadi mereka nantang kita jadi pesaing, kita harus buktikan kalau pesaing kita itu ada di bawahnya kita gitu. Jadi jangan ketika ada pesaing kita langsung menciut nih, gimana nih ada pesaing gitu. Mungkin sharing pengalaman ya. Dulu kenapa mungkin sekuat ini, saya itu belajar banyak di kampus ya. Dulu mungkin orang-orang bilang ngapain sih kuliah di ekonomi, mau jadi apa gitu. Ini mohon maaf ini yang sesama ekonomi ya. Mungkin atau punya pengalaman yang sama dengan saya gitu. Sempat sih ngapain kuliah ekonomi gitu. Tapi hari ini ketika saya jadi praktisi bisnis, saya tuh bersyukur kuliah di ekonomi. Karena dengan kuliah di ekonomi, saya jadi tahu ini loh bisnis yang sesungguhnya, real bisnis itu seperti ini. Terus saya dulu pernah dapat teori, ternyata semua ilmu yang saya dapatkan di kampus itu nggak sia-sia gitu. Ketika dulu saya pernah, kalau saya nggak salah, kalau nggak saya ingat, saya tuh pernah belajar sama Bu Eva tentang manajemen kontrol. Jadi hari ini Bu Eva langsung nge-like ya. Terus sistem informasi manajemen. Mungkin dulu ketika saya kuliah tuh meraba-raba, ini Bu Eva cerita apa sih, bahas lagi gitu ya. Cuman kurva-kurva doang. Tapi ketika hari ini punya usaha, saya ternyata ini loh yang Bu Eva bilang dulu, ternyata ini maksudnya gitu. Jadi memang ya wajar aja ngantuk-ngantuk di kampus. Tapi hari ini saya ngebilangin ke orang-orang ternyata, jadi ada teman, saya bukan menghina teman-teman yang tidak kuliah di ekonomi maksudnya, tapi campaign dan bangga dengan alma mater mungkin salah satunya. Dengan kuliah di ekonomi saya jadi lebih tahu banyak. Ketika orang ngomong teori, saya itu tahu, walaupun saya mungkin bisnisnya belum di sekelas itu, seperti Mbak Karina cerita luar negeri. Hari ini jika orang cerita ekspor, saya jadi tahu nih, kuliah saya dulu nih gitu. Oh jadi gini loh, berbisnis itu ternyata begini. Yang di kampus dulu saya ngebayangin bisnis itu pusing, tapi hari ini ternyata bisnis itu menyenangkan. Ya seperti ini bisnis gitu. Terus saya tidak menyanggah ketika ada orang yang mengatakan bisnis itu nggak perlu sekolah. Tapi menurut saya berbisnis dengan sekolah itu jauh lebih keren daripada berbisnis yang tidak sekolah gitu. Mungkin ijazah hanya selembar kertas, tapi kertas itulah salah satu pendukung kesuksesan kita dalam berbisnis. Ya, jadi hari ini saya itu alhamdulillah sudah diundang seminar mungkin dari dalam sampai keluar kota, dan juga bahagia hari ini ya saya balik ke rumah nih, ke inkubator gitu. Hari ini saya bisa berbisnis mungkin dan bisa diundang ngisi pelatihan, ngisi seminar keluar kota, tidak terlepas dari bimbingan dosen-dosen saya dulu. Mungkin termasuk sana ada Pak Is, saya dulu ketemu Bapak yang ngajak saya ke inkubator ya. Mungkin inkubator salah satu tempat saya berproses, belajar banyak, sehingga hari ini bisa berwirausaha. Jadi dulu
mohon maaf nih Pak, saya curhat ya. Dulu ketika ketemu Bapak, itu hal yang selalu ditanyakan ke saya adalah, gimana udah usahanya, Vi? Usahanya udah sampai di mana? Selalu itu, setiap ketemu selalu itu. Sampai saya tuh kalau ketemu Bapak di kampus tuh, kalau udah pas-pasan di jalan, saya belok jalan gitu. Supaya Bapak nggak nanyain, udah gimana bisnisnya, udah sejauh mana gitu. Dulu mungkin ya kesel gitu, kok nanyain bisnis melulu sih, sedangkan saya lagi kuliah gitu. Tapi hari ini itu saya baru teringat, Masya Allah ya, ternyata gara-gara Bapak tanya dulu lah, hari ini saya jadi masih berbisnis dan masih istiqomah dalam bisnis gitu. Jadi sesuatu yang mungkin kita pandang hari ini, mungkin teman-teman ya ini share, hari ini mungkin kita ngeselin, ngapain sih gitu. Yang tidak belum tentu hal yang tidak kita sukai hari ini itu dampaknya buruk ke depan, tapi bisa jadi hal yang tidak kamu sukai itu adalah hal yang terbaik menurut Allah gitu. Jadi terima kasih Pak sudah memotivasi saya gitu, dan saya bangga jadi keluarga inkubator. Mungkin saya salah satu cewek dulu satu-satunya pengurus pertama sekali yang ketika rapat cuman saya doang yang cewek, yang lainnya cowok semua. Tapi saya bangga hari ini lihat adik-adik kompak semuanya. Rame di inkubator. Mungkin hari ini inkubator sudah keren, zaman kami merintis dulu belum sekeren hari ini ya. Jadi sekali lagi Bapak terima kasih. Saya sendiri sih melihat kembali lagi tema hari ini tantangan. Saya sih melihat tantangan itu sangat positif, bisa menjadi peluang, dan saya sudah menjalaninya. Menurut saya berbisnis itu mulai aja dulu, jalani aja. Mungkin ketika kita bilang mulai aja, pasti ada yang nyolot gitu. Dia sih enak ngobrol, jadi dosen. Dia sih enak ngobrol, udah punya usaha. Itu pasti mungkin zaman-zaman kuliah ya gitu. Tapi ketika saya jalani hari ini, ternyata orang ngobrol itu dia sudah berproses menjadi hari ini. Jadi tidak mungkin ada hari ini tanpa proses hari kemarin gitu ya. Terus ketika ada orang bilang mulai saja dulu, itu benar, mulai saja dulu. Dan ketika kita sudah mulai, carilah teman-teman, sahabat-sahabat atau komunitas-komunitas yang seide dengan kita. Seperti kata orang, bertemanlah dengan tukang minyak wangi, maka kamu akan jadi wangi. Itu benar adanya. Dan saya sudah menjalaninya ya, dan itu benar-benar berdampak gitu. Seringlah ketemu orang-orang yang seide, dan jangan pernah menyerah. Sebenarnya kita itu lebih keren dari yang kita tahu. Pernah nggak teman-teman nih ngerjain atau buat sesuatu itu yang sebenarnya menurut teman-teman itu nggak bisa, tapi tidak dilahirkan, tidak dikatakan tidak bisa. Contoh misalnya, zaman tsunami dulu ada perempuan tuh nggak bisa manjat pohon kelapa, tapi karena ada power of kepepet, dia ngelakuin, tiba-tiba bisa manjat kelapa. Dan setelah manjat kita pasti mikir, kok bisa ya saya manjat kelapa? Jadi begitu juga dengan bisnis menurut saya gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Setelah berbuat baru boleh berkomentar. Jadi kadang-kadang kita itu di luar dugaan, kok saya bisa sih gitu. Begitulah dalam bisnis. Pengusaha itu menurut saya profesi yang sangat bahagia. Kenapa? Dan pengusaha itu sedikit stresnya. Dulu ketika dikatakan seperti itu, menurut saya itu klise ya, cuman teori. Ternyata itu benar adanya gitu. Dan jadi pengusaha itu mulia. Karena kita kerja didoain banyak orang. Ada profesi apa lagi sih yang kita berusaha tapi didoain banyak orang? Menurut saya tidak ada ya, hanya pengusaha ya. Kenapa didoain banyak orang? Jadi ketika kita berwirausaha, kita itu tidak hanya menghidupi diri kita sendiri, tapi kita juga menghidupi orang lain. Dan jadikanlah usaha kita itu, niatkan. Jadi ya Allah, jadikan usaha saya itu menghidupi banyak keluarga gitu. Terakhir mungkin tujuan akhir dari pengusaha menurut saya adalah rahmatan lil alamin. Karena
sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya gitu. Jadi kita bertindak tetap secara ekonomi, tapi feel-nya tetap untuk bermanfaat kepada sesama orang lain gitu. Terakhir, mulailah dari pesan ya buat adik-adik, mulailah dari sekarang, bukan mulai karena uang, tapi mulailah karena memang mental kamu ingin jadi pengusaha dan bermanfaat buat banyak orang. Mungkin demikian saja, kita bisa diskusi selanjutnya. Buat teman-teman nih yang pingin komunikasi langsung sama Vera nantinya di luar, di mana saja boleh, kalau jumpa atau via sosial media ya. Saya punya sosial media, di IG mungkin, boleh dicari saja @vdesignofficial atau @kampung kreatif Aceh. Kampungnya pakai O, Kampung Kreatif Aceh. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke adik moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Vera. Banyak ya yang pesan-pesan yang disampaikan Kak Vera, mulai dari harus memiliki ide sampai dengan jangan menyerah. Kayaknya itu udah merangkum semuanya untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Kak Vera dan Ibu Karin. Jadi, baik, sebelum saya bacakan nih pertanyaan dari teman-teman, saya juga mau bertanya nih untuk Ibu Karin dulu. Yang mau saya tanyain gini nih Bu, kan tadi seperti yang Ibu jelaskan banyak tantangan, mulai dari tidak pernah berpengalaman usaha di luar negeri sampai dengan tidak mengetahui peraturan-peraturan tentang ketenaga kerjaan di luar negeri. Jadi apa sih sebenarnya yang buat Ibu benar-benar bertekad, oh aku bisa. Jadi, itu mungkin yang bisa dapat memotivasi kami yang sekarang banyak pikiran, nggak bisa nggak ya, bisa nggak ya. Mungkin dari paparan Ibu, jadinya kami bisa semakin yakin mau memulai usaha. Persilakan untuk Ibu Karin. Ya, terima kasih Warhamni. Baik, saya coba jawab ya. Yang bikin saya bisa, pertama kali saya berpikir tentang PKI. Maksud saya, kenapa orang Indonesia yang di luar negeri hanya bisa bekerja, bisa dibilang menengah ke bawah, tapi sementara jika orang asing yang datang ke Indonesia, mereka langsung ke atas bahkan, tidak pakai menengahnya, gitu. Jadi saya nggak mau gitu. Saya ngelihat di sini banyak orang-orang Indonesia di Prancis ya, terutama karena saya belajar di Prancis, bahwa orang-orang Indonesia di Prancis, mereka tinggal di Prancis pada akhirnya hanya sebagai pekerja yang menurut saya pekerja biasa, bukan pekerja yang ada yang benar-benar membutuhkan ilmu, ada, tapi persentasenya sangat sedikit. Sementara kalau orang asing menanam sahamnya di Indonesia, dia langsung perusahaannya dibesar, orang Indonesianya merasa ketika diajak bekerja sama dengan orang asing, merasa langsung hebat gitu. Terus saya berpikir bahwa saya di luar negeri, saya juga harus bisa menunjukkan bahwa orang Indonesia pun bisa memiliki membuka bisnis di luar negeri, di Prancis, seperti orang Prancis membuka bisnis di Indonesia. Artinya bahwa kita SDM kita pun mampu gitu. Kita bukan hanya sekedar TKW misalkan gitu loh, maksudnya bahwa kita juga orang-orang yang memiliki pendidikan dan kita juga bisa berhasil. Banyak sekali sebenarnya yang apa ya, bisa dibilang membuat saya itu terhenti. Maksudnya yang disampaikan tadi sama Warhamni ya, saya tidak tahu peraturan Prancis, saya tidak memiliki skill dalam memasak. Itu adalah kendala terbesar saya, tapi saya berpikiran bahwa tidak ada yang tidak bisa. Seperti yang tadi Papa saya ucapkan, kalau Anda berpikir Anda dapat, pasti Anda bisa dapat. Jadi saya mulai cari banyak informasi dari sisi manapun, tapi memang lebih banyak saya tidak mencari informasi dari sesama orang Indonesia karena saya merasa kita belajar di luar negeri,
artinya orang luar negeri lah, orang Prancis lah yang memahami situasi negaranya sendiri. Jadi saya banyak diskusi dengan orang-orang Prancis, tidak dengan orang Indonesianya gitu pada saat itu. Kalau dari si Indonesianya mungkin sangat ini ya, lebih ke pesimis dibilang, karena memang di tingkat higienitas makanan di Prancis itu sangat besar. Misalkan kalau saya pengalaman dibikin sushi itu kalau tidak laku dijual hari itu, semua harus dibuang. Tidak boleh ada yang disimpan. Dan tidak boleh diberikan kepada Pak Satpam, kepada siapapun, tidak boleh diberikan. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa di dalam ikan itu jika sudah terlalu lama, sudah ada bakteri yang muncul, sehingga jika bakteri itu dimakan oleh Pak Satpam, misalkan, dia berpotensi sakit. Jika dia berpotensi sakit, artinya pemerintah harus membayar kesehatannya, gitu. Ada banyak sekali kendala-kendala yang untuk membuka restoran sebenarnya. Terus saya juga pernah mengalami hampir setiap 2 bulan sekali restoran saya itu didatangi oleh controller kebersihan dari pemerintah. Mereka akan berdiri di depan kita selama 4 jam untuk memastikan apakah kita mencuci tangan, apakah kita ganti sarung tangan, apakah di kepala kita ada sejenis jaring supaya rambut tidak jatuh. Itu tingkat higienitas, dan setiap barang apapun yang ada di kulkas itu harus ada tanggalnya. Jika barang tidak ada tanggalnya, Anda akan dapat peringatan atau Anda akan mendapatkan denda. Karena istilahnya Anda memberikan makanan yang tidak layak dimakan kepada warga negara mereka. Gitu. Baik, Ibu Karin, sepertinya udah menjawab ya dari yang pertanyaan saya. Intinya, jika kita berpikir kita bisa, kita pasti bisa. Untuk teman-teman semua yang ada di sini, itu perlu jadi catatan penting untuk kita semua. Selanjutnya nih untuk Kak Vera, sebelum saya baca juga pertanyaan dari teman-teman, nih banyak pertanyaan. Saya mau sedikit, karena saya agak terkesan dengan yang disampaikan Kak Vera itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya pernah dengar di CV tadi bahwa Kakak sebagai founder Kampung Kreatif Aceh. Bisa dijelaskan Kak sebenarnya itu seperti apa, tujuannya apa, dan kegiatannya bagaimana? Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi Kampung Kreatif Aceh itu dulu dengar di kampus socialpreneur ya, nggak tahu itu apa socialpreneur, tapi hari ini berusaha untuk menjalaninya gitu. Jadi Kampung Kreatif Aceh itu satu program pemberdayaan masyarakat desa yang kegiatannya itu bersifat sosial. Di dalamnya itu, kenapa saya kasih nama Kampung Kreatif Aceh? Saya mimpinya nanti di akhir Kampung Kreatif Aceh itu jadi doa ya. Jadi sebuah kampung yang menghasilkan segudang produk dan orang-orang yang kreatif gitu. Jadi jika kamu butuh produk kreatif Aceh, ya kamu ya ke Kampung Kreatif gitu. Di sana kamu tidak hanya mendapatkan produk, tapi sekalian wisata experience nih, bisa langsung belajar. Contoh misalnya tadi Mbak Karina tadi ada ini Aceh ya, kipas Aceh ya, kita salah satunya produksi. Itu kamu bisa belajar di sana gimana sih cara jahit kasap. Jadi di Kampung Kreatif Aceh itu ada beberapa program, ada pemberdayaan ekonomi. Ada pemberdayaan ekonomi itu ada macam-macam, termasuk yang belum punya usaha, kita latih untuk punya usaha. Yang sudah punya usaha, kita bantu marketingnya gitu. Terus jadi di sana ada pelatihan-pelatihan, ada seminar-seminar. Yang semua kegiatan di Kampung Kreatif ini gratis, free gitu. Jadi saya mungkin tidak bisa berbagi uang, saya niatnya saya punya ilmu yang sedikit ini, saya ingin ilmu itu jangan ketika saya meninggal itu mati di saya aja gitu. Jadi itu. Terus tadi ada untuk pemberdayaan ekonomi, termasuk kita ada program peminjaman modal usaha bergulir, itu tanpa biaya administrasi dan tanpa bunga. Jadi berapapun mereka minjem, mereka mengembalikan segitu juga gitu. Terus tadi pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan kreatif. Jadi di sana juga dilatih pembuatan produk-produk kreatif, handicraft. Mungkin saya hari ini
fokus pada produk Aceh ya, karena saya sebagai anak muda Aceh, saya cinta Aceh. Saya mimpinya produk ini dari kampung bisa untuk dunia, seperti tagline kami. Terus saya lagi juga saya bangga promosi Aceh di mana saja dan kemana saja. Itu di produk kreatif. Terus kita juga ada pemberdayaan sosial. Di pemberdayaan sosial kita itu fokus kepada teman-teman yatim, piatu, duafa, disabilitas, janda, lansia, perempuan pejuang keluarga. Itu ada program yang seperti sedekah Jumat berjamaah. Saya itu terinspirasi dari hadis Nabi yang mengatakan berbagilah kuahnya jika kamu lebihkanlah kuahnya jika kamu memasak, walaupun kamu tidak bisa berbagi daging, jadi inspirasinya dari situ. Jadi kita setiap Jumat tuh ada berbagi lauk, nasi, kuah atau apapun itu. Misalnya contoh kita punya rezeki nih 1 jus 5.000 sedekah, ya silahkan berbagi di kampung kreatif. Jadi tidak ada patokan mau 500 pun, ya silahkan gitu. Jadi sedekah itu menurut saya seikhlasnya ya, bukan sebanyak-banyaknya. Karena di sini kita bukan seremonial, kegiatan kita reguler selalu, bukan insidental ketika ulang tahun saja, atau ketika hari ibu, atau ketika hari anak, atau ketika maulid, tidak. Tapi selalu reguler. Terus tadi pemberdayaan sosial juga ada, kita juga menyalurkan zakat. Terus kita juga ada sahur on the road, misalnya ke teman-teman yang, misalnya kemarin salah satunya sahur on the road itu untuk pasien rumah sakit Zainal Abidin. Terus ada juga takjil on the road, ada buka puasa bersama. Hari ini juga ada program baru berbuka puasa sunnah bersama. Jadi anak-anak kecil itu ada puasa sunnahnya. Terus ada berbagai macam program kampung kreatif yang sosial. Yang selanjutnya itu pemberdayaan lingkungan. Kita mengajar anak-anak itu dari sedini mungkin tidak buang sampah sembarangan, terus mengajak mereka menanam sedini mungkin, menanam pohon. Jadi mengkampen mereka itu mari menanam bukan menebang. Kita juga ada melakukan pelatihan mengubah sampah jadi rupiah, itu yang di pemberdayaan lingkungan. Jadi dan terakhir ya, tadi ada pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan produk kreatif, ada pemberdayaan sosial, ada pemberdayaan lingkungan, yang terakhir juga ada pemberdayaan pendidikan. Jadi pemberdayaan pendidikan itu program yang sudah jalan secara reguler, kita buat anak-anak tadi, tetap anak-anak yatim kurang mampu, bimbel gratis, mungkin next juga ada kita buka kelas komputer, dan TPA gratis. Jadi saya selalu berpesan kepada teman-teman, hayo berbagi. Jadi di kampung kreatif itu kamu bisa berbagi apa saja, bukan hanya ilmu, walau hanya berbagi senyum. Jadi malah kita juga terima nih sedekah senyum. Menurut saya tidak semua orang bisa senyum hari ini. Jadi dengan teman-teman datang, silahkan datang. Kegiatan kita itu pusatnya kita ada, alhamdulillah baru siap balai. Dulunya awalnya saya buat kegiatan ini modalnya 0 rupiah. Benar-benar nol. Ceritanya panjang ya. Kita tuh numpang di balai, diusir, Insya Allah. Terus setelah diusir kita itu di pinggir emperan jalan, kaki jalan. Alhamdulillah hari ini sama teman-teman secara berjamaah kita sudah punya balai sendiri. Jadi kegiatan ini belum ada donatur, tidak ada donatur tetap, tidak ada donatur tetap. Jadi relawannya pun lepas. Jadi buat teman-teman nih, siapa aja mau datang bagi, mau ngajar adik, silahkan, kapan saja free, silahkan hubungi. Nanti kita sesuaikan jadwalnya. Jadi jadi relawan di kampung kreatif itu tidak terikat. Bukan selalu jangan-jangan saya nih ke kampung kreatif besok disuruh datang lagi, tidak. Jadi kapan kamu free, kapan kamu ingin berbagi, ya berbagilah. Jadi berbagi apa saja. Mau berbagi permen 1 biji ya silahkan gitu. Jadi berbagilah seikhlasnya. Ya, itu saja mungkin. Kalau lebih lanjut nanti ini ya boleh ketemu langsung kali. Ya. Baik, terima kasih Kak Vi. Sebenarnya kita banyak dari teman-teman yang punya usaha, tapi mungkin saat ini saatnya kita selain kita berusaha, kita juga harus
yang tadi seperti yang Kak Fi bilang, social planner ya, jadi harus bergerak di bidang sosial juga. Selain kita bermanfaat untuk diri kita juga harus bermanfaat bagi orang banyak. Ini soalnya ini karena banyak antusias dari teman-teman yang bertanya, jadi kita batasi pertanyaannya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya tidak terbaca, bisa langsung bisa kontak langsung Kak Fi-nya atau Ibu Karin. Ini saya baca pertanyaan dulu dari Miftahul Jannah dari Universitas Syah Kuala. Pertanyaannya, apakah ada kendala dalam mengurus izin membuka usaha di luar negeri, khususnya Perancis, dan jika ada, bagaimana cara Ibu menyelesaikan kendala tersebut? Ini untuk Ibu Karin. Pertanyaan dari Miftahul Jannah. Ya, baik, buat Miftahul Jannah, kendala dalam mengurus perizinan buka usaha di luar negeri ada banyak. Banyak sekali, apalagi kita bukan warga negara Prancis. Tapi kendala itu hanya sebagai tantangan saja dan kita pasti berhasil melewatinya gitu. Jadi kendala-kendalanya itu pertama seperti yang saya sampaikan bahwa awalnya saya di sini dengan status mahasiswa. Status mahasiswa di sini tidak bisa untuk membuat usaha. Jadi waktu itu pengalaman saya untuk meloncat tinggi, saya akhirnya berkolaborasi dengan warga negara Indonesia yang sudah berubah menjadi warga negara Prancis. Jadi saya mengikatkan diri saya ke beliau dulu, sehingga setelah saya lulus studentnya, saya kasih tahu ke pemerintah bahwa saya sudah selesai sekolah, akhirnya pemerintah dan menunjukkan bahwa saya sudah berbisnis. Akhirnya pemerintah memberikan visa bisnis pada saya. Setelah saya memiliki visa bisnis, akhirnya saya bisa membuka restoran di sini. Itu adalah kendala utama masalah legalisasi buka izin usaha di Prancis. Selanjutnya juga bahwa di Prancis tidak semudah itu untuk buka perusahaan seperti di Indonesia. Di Prancis itu semuanya harus terdaftar secara administrasi, dan untuk membuka perusahaan di Prancis tidak seperti, maksudnya gimana ya, tidak seperti di Indonesia. Saya membutuhkan waktu hampir 6 bulan lebih untuk melewati proses administrasi di Prancis, karena harus daftar di sini, daftar di sana, harus menunjukkan sertifikasi keahlian, harus menunjukkan bahwa saya sudah pernah ikut kuliah higien. Jadi memang proses pembuatan izin usaha di Prancis itu tidak mudah gitu. Tapi yang saya yakin dijalanin saja, apa yang mereka minta kita bikin, kita penuhi, selanjutnya let's time decide. Baik, tentunya kalau untuk memulai usaha dimanapun pasti banyak kendalanya, mau di Indonesia ataupun di Prancis, apalagi kita bukan warga negara Prancis seperti itu bilang. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan Ibu untuk Ibu Karin. Jadi ini dari Muhammad Khalifah dari Unciah, pertanyaannya, gimana tipsnya agar dapat tetap survive di tengah pesaing bisnis yang ketat dan dengan dana yang terbatas, apalagi pada saat ekonomi lesu di tengah pandemi seperti saat ini? Ini pertanyaan dari Muhammad Khalifah. Oke. Muhammad, ini pertanyaannya cukup bagus ya, karena memang sekarang lagi pandemi dan ekonomi kita juga lagi turun, sama juga Prancis, apalagi di Prancis sekarang lockdown yang kedua, restoran saya harus tutup, tidak bisa menerima orang datang, tapi kita bisa take away atau take away atau dikirim. Ada dua yang boleh. Jadi tipsnya untuk tetap survive. Yang pertama, kalau saya mengingatkan selalu ke klien-klien saya bahwa restoran ini walaupun tutup masih ada kegiatan. Jadi saya posting-posting di sosial media. Yang kedua, saya lebih banyak belajar untuk menambah value diri saya sendiri selain di bidang restoran. Terus yang ketiga, kalau saya sih tetap berprinsip bahwa jika kita bisnis itu tidak boleh di dalam satu telur, karena satu pecah akan pecah semua. Jadi tidak melakukan satu bidang usaha bisnis saja gitu.
Jadi satu jatuh, kita masih punya pegangan yang lain. Dan yang pasti tetap semangat untuk pakai sosial media. Biasanya apalagi di Indonesia, mungkin sosial media di Indonesia itu jauh lebih maju daripada sosial media yang di Prancis ya. Jadi kalau kita di sini punya follower 3.000 aja udah seperti punya 300.000 di Indonesia gitu. Baik, terima kasih Bu. Intinya promosi dan promosi. Jadi jangan berhenti promosi, jangan capek, jangan merasa jenuh sama promosi, karena itu merupakan salah satu langkah kita untuk meningkatkan bisnis, untuk dikenal dan bisa memperbaiki bisnis kita lagi. Oke, terima kasih Bu Karin. Ini pertanyaan selanjutnya untuk Kak Vera. Jadi untuk teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf kita nggak bisa baca semua pertanyaannya, tapi saya apresiasi teman-teman semua udah mau bertanya, dan untuk jika mau bertanya lebih lanjut ke Ibu Karin juga boleh nanti langsung melalui personal chat aja. Insya Allah bisa ya Bu ya? Oke. Iya bisa, tadi saya sudah bisa lewat IG saya atau bisa tanya kontak saya di teman-teman panitia. Saya dengan senang hati. Apalagi kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang mau sekolah ke luar negeri, ke Prancis khususnya, saya sangat mendukung. Oke, dengar ya teman-teman semuanya. Jadi yang belum sempat saya bacakan pertanyaannya bisa langsung kontak ke Bu Karin. Oke, untuk pertanyaan ke Kak Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rifki Saputra dari UIN Araniri. Jadi pertanyaannya nih Kak Vera, di masa pandemi seperti sekarang ini, usaha apa sebenarnya yang cocok kita jalani dengan keterbatasan ruang dan waktu? Apa sebenarnya usaha yang bisa dijalani? Itu Kak Vera. Oke, terima kasih Rizky. Kayaknya saya kenal nih. Rizky, usaha yang bagus ya untuk dijalani di saat ini. Menurut saya, usaha yang bagus dijalani saat ini itu usaha yang dilakukan sekarang. Jangan dipertanyakan terus, usaha apa nih, tapi nggak usaha-usaha gitu. Jadi usaha apapun itu, jalani dari sekarang. Tadi bukan modal segala-galanya, bukan modal rupiah ya, bukan modal, tapi bukan modal rupiah. Lakukan sekarang, karena kamu itu lebih bisa dari yang kamu tahu. Jadi apapun itu, kamu punya skill apa, kamu punya passion apa, ya silahkan berbisnis. Tadi jadi nggak perlu nunggu, nggak perlu bertanya, karena kalau tahun ini kamu bertanya bisnis apa, terus orang udah ngejalanin, kamu tahun depan masih mau nanya bisnis apa, terus kapan bisnisnya, masih nanya terus gitu ya. Jadi bisnis apapun itu. Mungkin karena tadi ya banyak kan tadi di sosial saya, di IG saya ada V Design VEE official, silahkan mungkin bisa DM atau di Kampung Kreatif Aceh gitu. Itu usaha yang bagus, Dek Warhamni. Ya. Apapun itu, yang penting usahanya kita lakukan sekarang. Mau usaha apapun, yang penting mulai dulu aja. Oke. Jalani aja dulu. Jalani aja dulu. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi. Ini ada satu pertanyaan lagi, Kak Fi. Dari Muhammad Sidki Nawari dari Universitas Syahkuala. Pertanyaannya, Kak, bagaimana cara agar kita bisa membuat pembeli dari luar Aceh, khususnya Jawa, itu membeli produk kita? Yang kita tahu sekarang banyak online shop itu orang Aceh yang beli produk Jawa. Jarang sekali orang Jawa yang beli produk Aceh dalam online shop. Terima kasih. Iya. Bagi tips and triknya Kak Fi. Iya, mungkin ini yang saya jalani sekarang ya. Coba deh kita rubah nih, kita balik pasarnya. Dulu milenial muda Aceh kita ya khususnya itu bangga banget pakai produk I love Singapore, I love Bali, I love apalah, I love apa. Coba deh, saya ingin ngajak nih, kalau lo anak Aceh, lo cinta Aceh, lo punya produk Aceh gitu ya. Seperti hari ini mungkin saya langsung promosi ya. Saya ketika saya mengkampanyekan Aceh, saya sudah pakai produk Aceh. Ini tas Aceh, tas kulit modifikasi Aceh.
yang produksi pengrajin kampung kreatif. Jadi jangan cuman campaign nih, yuk pakai produk Aceh, terus kapan gitu. Jadi ketika kita ingin menjual sesuatu keluar, ciptakan dulu produk kita itu punya unggulan, different, dan kita dulu yang mulai nih. Mulai dari kita dulu yang pakai, kita dulu yang promosikan dan gencar promosiin. Ketika orang Aceh suka gini loh, seperti pengalaman saya, orang Aceh itu cenderung malu ya pakai produk sendiri, malah lebih bangga pakai produk orang. Coba mulai dari sekarang kita dulu nih, kita rubah tadi seperti saya bilang, pakai produk sendiri. Saya mau nanya nih, teman-teman coba hitung ada beberapa produk Aceh yang sering dipakai sendiri. Mulai dari kita nih, kita nggak perlu bilang orang dulu, kita sudah pakai belum? Saya sudah mulai gitu. Saya malu juga ketika bilang, Vera selalu promosi produk Aceh, lu punya nggak gitu, pakai nggak gitu. Jadi kita dulu pakai dulu. Orang Aceh cenderung gini, ketika lihat seperti kemarin nggak mau beli ini produk Aceh kuno, biasa aja, nggak keren, nggak ngetren. Ketika lihat di nasional, mereka bilang gini, Vi, kopiah itu udah keren ya, udah masuk TV, gitulah bahasanya. Udah masuk TV baru bilang, saya pesen dong gitu. Ternyata orang Jakarta udah banyak pakai ya. Ternyata udah orang daerah-daerah lain sudah beli ya. Kok saya belum gitu. Jadi jangan tunggu orang beli dulu baru kita promosikan, baru kita viralkan, tapi kita dulu. Jika kita pakai itu, pakai sebenarnya kan promosi gratis ya. Ketika kita pakai orang lihat, dia pakai produk Aceh loh. Coba bayangin, misalnya contoh nih teman-teman inkubator, ada satu hari yang kita pakai produk Aceh semua nge-campaign di kampus. Pasti orang kampus lihat, ini ada acara apa sih? Gitu. Benar nggak sih gitu? Jadi produk apapun itu tetap pakai dulu, mulai dulu. Nggak mungkin tiba-tiba kita promosiin langsung wow gitu ya. Langsung wow diterima itu nggak mungkin. Tapi semua itu kita harus belajar menghargai proses ya, bukan hasil. Kalau kita udah menjalani proses, hasil itu udah pasti gitu. Jadi itu. Baik, terima kasih kepada Kak Vi. Intinya kita mulai dari diri kita sendiri dulu, ya, lingkungan kita juga insya Allah akan ikut karena kita harus bangga dengan produk kita. Jangan kita pengen produk kita terkenal, tapi kita sendiri tidak mau memakainya, tidak mau memperkenalkannya. Oke, baik, kita sudah dengarkan materi dari Ibu Karin, dari Kak Vera, dan juga kita juga udah melakukan sesi tanya jawab dengan kedua pemateri kita saat ini yang luar biasa. Sebenarnya kalau secara live nih saya pengen minta tepuk tangan dari teman-teman semua, tapi karena harus menggunakan Zoom terbatas, jadi kita tepuk tangan, kita apresiasi dari diri kita sendiri aja, dan semoga semua yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita. Oke, saya akan simpulkan sedikit dari Ibu Karin dan Kak Vera. Jadi sini cuma saya ingin menyampaikan pesan-pesan nih, pesan-pesan yang saya kutip dari apa yang disampaikan Ibu Karin dan Kak Vera. Untuk teman-teman, tips untuk membuka bisnis itu, tips dari Ibu Karin, yang pertama kita harus menemukan ide dulu, selanjutnya kita harus mengenali potensi pasar dan pesaing kita. Jadi ketika kita udah punya ide, kita juga harus survei nih, gimana potensi pasar di sekeliling kita, gimana kondisi pesaing kita nantinya. Selanjutnya kita mengenali potensi diri, kita juga harus tahu sebenarnya potensi diri kita itu apa. Seperti yang Ibu Karin sebutkan tadi, meskipun membuka restoran itu harus pandai memasak, tapi pandai memasak itu hanya 20%, sisanya itu adalah manajemen bisnisnya. Dan selanjutnya kita harus membuat rencana keuangan, dan yang paling penting itu rencana bisnis 3-5 tahun ke depan. Kita harus tahu 3 tahun lagi kita harus apa, 5 tahun lagi kita harus apa. Itu intinya Bu Karin ya. Dan yang paling penting itu tantangan. Apapun tantangan, jika kita yakin kita bisa, kita pasti bisa. Seperti yang juga pesan yang disampaikan oleh almarhum orang tua Ibu Karin, jika Anda berpikir Anda tidak bisa, maka Anda tidak akan bisa. Dan jika berpikir Anda tidak akan dapat, maka Anda tidak akan
dapat. Oke. Baik, selanjutnya kita juga ada tips nih dari Kak Vera untuk teman-teman semua yang ingin membuka bisnis dan yang sudah mempunyai bisnis tapi lagi futur ilmu bisnisnya, ilmu manajemen bisnisnya. Ini ada pesan dari Kak Vi, yaitu yang pertama kita harus memiliki ide kreatif. Kemudian ketika kita sudah memiliki bisnis, kita harus komit dengan bisnisnya. Jangan ketika orang ada bisnis lain, aku mau coba deh, tapi kita harus komit dengan apa yang sudah kita mulai. Selanjutnya, jangan takut untuk memulai bisnis. Kemudian yang paling lucu nih, gila sedikit nggak apa-apa. Jadi ketika kita jangan gila keterusan itu nggak apa-apa, asalkan jangan keterusan. Jadi kalau orang bilang, apaan nih bisnisnya seperti ini dan segala macam, itu tetap fokus sama tujuan kita. Jangan dengarkan omongan orang lain, karena orang berbicara tentang kita karena mereka tidak tahu seberapa besar kemampuan kita. Selanjutnya yang paling penting, coba berpikir out of the box. Jadi kita berpikir bagaimana yang mungkin orang lain tidak kepikiran ke situ, kita harus bisa berpikir sampai di situ. Dan ini ada pesan terakhir dari Kak Vi juga, mulai dari sekarang bukan mulai karena uang, tapi karena mental bisnis dan ingin bermanfaat bagi orang lain. Selain kita ingin berbisnis untuk diri kita sendiri, tentunya teman-teman semua kita harus bermanfaat bagi orang lain. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kembali kepada Ibu Karin dan Kak Vera. Rasanya waktunya terlalu singkat kalau untuk menjelaskan masalah bisnis ini. Jadi kita pengen nanti untuk panitia boleh lagi lah buat acara seperti ini di Ibu Karin dan Kak Vera. Kita pengen korek ilmu lagi nih dari pemateri kita. Baik, kita udah ada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertahan sampai dengan pukul 2:40 ini. Terima kasih kepada teman-teman. Saya ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk teman-teman yang mau memulai bisnis, mulai dulu dari sekarang. Dan untuk teman-teman yang sudah mulai bisnis, semangat. Insya Allah akan ada titik di mana kita pasti berhasil. Jadi jangan menyerah, jangan takut untuk memulai dan untuk melanjutkan apa yang sudah kita mulai. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak V, nanti kita DM-an ya, aku udah add. Terima kasih panitia semuanya. Izin keluar.
Mana tadi teleponnya itu? Oh, nggak bisa naik sambung dua-dua. Sama Zoom yang tadi. Coba telepon lagi. Telepon kayak mana? Coba teleponnya nenek kembali ke WhatsApp. Assalamualaikum Pak Is. Halo, cantik. Kenapa? Ya, nak Assalamualaikum, Pak kuliah Is. di Mami nih. Halo. Panggil mereka karena masalah dengan mikrofon telepon Anda. Ulang telepon Anda coba lihat. Kenapa? Tidak ada Pak Is. masalah. Tidak tahu. Iya, kemarin tuh kayaknya ada masalah sih. Karena nenek telepon tidak bunyi dia. Iya. Halo, anakku. Halo. Adek. Kenapa nih, nak? HP Mami nih yang bermasalah nih kayaknya. Halo, nak. Halo. Halo. Kenapa, nak?